Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Insyaallah asbahtum wa halukum bil khair. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru terkait dengan kata ganti orang atau yang dikenal dalam bahasa Arab dengan dhamir. Mari kita masuk dalam materi tersebut. Jadi seperti halnya di bahasa lain ya, bahasa Arab memiliki kata ganti orang yang dibagi berdasarkan sudut pembicaraannya. Jadi kalau kita bayangkan dalam sebuah pembicaraan, ya pasti itu akan ada yang dinamakan dengan orang pertama, yaitu orang yang berbicara atau dalam bahasa ilmu komunikasi disebut dengan komunikator, ya orang yang berbicara. Nah, sedangkan orang yang kedua adalah disebut dengan lawan bicara atau orang kedua, ya, atau dalam bahasa komunikasi bisa dikenal dengan komunikan. Nah, sedangkan orang yang dibicarakan, ya, itu dikenal dengan istilah orang ketiga, ya, orang yang dibicarakan. Nah, jadi ini merupakan pembagian yang sifatnya lazim ya dalam setiap bahasa. Pasti kita mengenal tiga pembagian tersebut, yaitu dibagi berdasarkan sudut pembicaraannya, sudut pembicaranya, siapa yang berbicara, siapa yang diajak bicara, dan siapa yang dibicarakan. Nah, jadi secara umum ada tiga kelompok utama ya. Jadi kata ganti atau dhamir, kata ganti orang atau dhamir itu dibagi pertama orang pertama, kemudian kata ganti orang kedua, dan yang ketiga kata ganti orang ketiga. Nah, dalam bahasa Arab tidak hanya dibagi berdasarkan siapa apa pembicaranya atau sudut pembicaranya, tapi juga dibagi berdasarkan jumlahnya, ya. Jadi apakah dia tunggal, apakah dia ganda ataupun jamak. Nah, dan juga berdasarkan gendernya, apakah dia feminim, mudzakkar atau muannas. Contoh, orang pertama berdasarkan jumlahnya, ya, maka akan dibagi berdasarkan atau dibagi menjadi saya dan kami. Ya kan, kalau dalam bahasa Indonesia kalau yang kata ganti orang pertama tunggal disebut dengan saya, sedangkan kata ganti orang pertama yang berjumlah apa namanya jamak atau apa lebih dari satu disebut dengan kami. Nah, dalam bahasa Arab tidak hanya mengenal tunggal dan jamak, tetapi juga ada yang disebut dengan dual. Jadi satu orang, dua orang, dan tiga orang. Nah, ini ya. Kemudian tidak hanya berdasarkan apa namanya jumlahnya, apakah dia dibagi berdasarkan tunggal, dual atau jamak, tetapi juga dibagi berdasarkan gendernya. Contoh misalkan seperti ini. Dalam bahasa Indonesia kamu ya kalau dibagi berdasarkan apa orang kedua ya kata ganti orang kedua kalau dibagi berdasarkan jumlahnya maka dibagi antara kamu dan kalian. Nah, tapi dalam bahasa Arab ya tidak hanya dibagi berdasarkan apa namanya jumlahnya, namun juga dikelompokkan ya berdasarkan gendernya. Jadi kalau misalkan kamu untuk laki-laki itu anta misalkan, sedangkan kamu perempuan itu anti. Ya, jadi pembagian dhamir dalam bahasa Arab itu pertama didasarkan jumlahnya, ya ada tunggal, ada dual, ada jamak. Kemudian dibagi berdasarkan gendernya. Ada yang untuk perempuan, ada yang untuk laki-laki. Nah, sekedar intermezzo atau info, jadi pembagian kata ganti berdasarkan gendernya juga ditemukan dalam bahasa lain seperti bahasa Inggris. Kita mengenal she dan he. Ya, tapi dalam bahasa Inggris pembagian gender tersebut hanya diterapkan dalam orang ketiga. Ya, sedangkan dalam bahasa Arab pembagian tersebut dibagi juga dalam konteks orang kedua. Jadi ada orang kedua laki-laki, orang kedua perempuan, dan juga ada orang ketiga laki-laki, orang ketiga perempuan. Nah, dalam bahasa Inggris itu hanya mencakup orang ketiga ya dengan penggunaan she dan he. Tetapi dalam bahasa Arab orang kedua juga diterapkan pola gender yang serupa. Artinya ada orang kedua laki-laki, ada orang kedua perempuan. Itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke kata ganti orang pertama atau mutakallimun. Jadi sudut pembicara pertama atau komunikator orang pertama, orang yang berbicara. Nah, itu dibagi menjadi dua macam ya. Ada yang kalau dibagi berdasarkan jumlahnya ya, ada yang tunggal itu saya, sedangkan yang jamak banyak lebih dari satu adalah kami ya, itu nahnu. Jadi saya dalam bahasa Arab disebut dengan ana, sedangkan kami dalam bahasa Arab disebut dengan nahnu. Nah,
jenisnya ya, kalau dalam hal ini dia tidak dibedakan antara mudzakkar dan muannas, artinya saya laki-laki dan saya perempuan itu sama saja ya, ana. Dan sedangkan nahnu ya, laki-laki nahnu kita baik laki-laki maupun perempuan itu sebut dengan nahnu. Jadi pembagian berdasarkan gendernya pada kata ganti orang pertama tidak diterapkan ya. Jadi intinya dalam kata ganti orang pertama itu hanya ada dua macam, yaitu ana dan nahnu, yaitu yang dibagi berdasarkan jumlahnya. Kalau tunggal itu saya adalah ana, sedangkan kalau misalkan jamak yaitu nahnu ya. Jadi ini adalah orang pertama atau yang disebut dengan mutakallimun. Nah, sedangkan ya kita akan masuk ke kata ganti orang kedua. Nah, kata ganti orang kedua ini disebut dengan mukhatabun. Mukhatab artinya orang yang diajak berbicara, atau dalam bahasa komunikasi disebut dengan komunikan, orang yang diajak bicara. Nah, kalau dibagi berdasarkan jumlahnya itu ada tiga macam. Pertama, kata ganti orang kedua tunggal, kata ganti orang kedua dual, dan kata ganti orang kedua jamak ya. Nah, sedangkan ya dalam hal ini juga diterapkan selain pembagian berdasarkan jumlah orangnya, tapi juga dibagi berdasarkan gendernya. Jadi kalau kata ganti orang kedua untuk laki-laki tunggal disebut dengan anta. Kalau kata ganti orang kedua dual, yaitu dua orang laki-laki, disebut dengan antuma. Sedangkan kalau misalkan kata ganti orang kedua yang sifatnya jamak untuk maskulin atau laki-laki disebut dengan antum. Jadi ada anta untuk kamu, antuma untuk kalian berdua, dan antum untuk kalian laki-laki. Nah, sedangkan untuk perempuan ya, untuk tunggalnya atau kamu perempuan ya, itu disebut dengan anti. Sedangkan kalau kalian berdua ya perempuan disebut dengan antuma. Sedangkan kalau kalian kalian perempuan disebut dengan antuna. Ya. Jadi sekali lagi kata ganti orang kedua ini ya dibagi berdasarkan jumlahnya dan juga dibagi berdasarkan jenis gendernya. Ya. Jadi menghasilkan 6 varian. Ada anta, itu kamu laki-laki, antuma kamu berdua laki-laki, antum kamu kamu sekalian laki-laki atau kalian laki-laki, anti yaitu kamu perempuan, antuma kalian berdua perempuan, sedangkan antun adalah kalian perempuan. Nah, mungkin dalam hal ini antuma itu bisa mencakup antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau bisa dibagi berdasarkan gender dan jumlahnya, maka bisa menghasilkan 5 atau 6 ya. Karena di sini antum itu sifatnya multi ya, dia mencakup laki-laki dan perempuan ya. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu kata ganti orang ketiga atau ghaibun. Kalau tadi kita membahas dari sudut pandang orang pertama yang berbicara, kemudian sudut pandang orang yang diajak berbicara atau mukhatab. Nah, sekarang kita melanjut kepada orang yang dibicarakan atau namanya ghaib ya, ghaib. Nah, sama dalam kategori orang ketiga ini juga dibagi berdasarkan jumlahnya ya. Pertama adalah berdasarkan jumlahnya ya, itu pertama adalah huwa ya, dia laki-laki tunggal ya. Sedangkan kalau mereka berdua disebut dengan huma, kalau mereka laki-laki disebut dengan hum. Nah, kalau dia perempuan disebut dengan hiya, kalau mereka berdua itu perempuan disebut dengan huma, dan kalau mereka perempuan disebut dengan hunna. Nah, jadi pada kategori orang ketiga ini juga dibagi berdasarkan, pertama berdasarkan atas jumlah ya, kemudian juga dibagi berdasarkan jenisnya, jenis gendernya, ada yang mudzakkar, ada yang muannas, sehingga menghasilkan 6 varian atau 5 varian dalam hal ini ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, dan huna. Nah, jadi ini adalah kategori orang ketiga. Jadi orang yang dibicarakan ya, orang yang dibicarakan antara orang pertama dan orang kedua ya. Oke. Jadi begini fungsinya. Kita bersyukur ya, kita berterima kasih dalam setiap bahasa itu ada kata ganti. Kalau tidak ada kata ganti, mungkin kita akan kesulitan untuk mengganti. Kita harus menggunakan nama orang ya dalam setiap pembicaraan kita. Misalkan seperti ini. Nama saya Fajar. Ya, kalau tidak ada kata ganti orang pertama, saya akan selalu menyebut nama saya ketika saya ingin melakukan sesuatu. Contoh misalkan, Fajar mau makan, Fajar ingin tidur. Nah, kata Fajar di situ kan adalah menggantikan
harusnya bisa digantikan dengan saya. Nah, inilah fungsi dari kata ganti. Kata ganti itu untuk menggantikan nama orang sehingga tidak perlu disebut berkali-kali. Contoh lain misalkan nama kalian, misalkan saya berbicara dengan seseorang ya, namanya Budi. Kalau tidak ada kata ganti kamu, ya tentu akan kesulitan. Saya akan selalu menyebutkan Budi mau kemana, Budi mau minum. Permasalahan adalah ketika misalkan ya orangnya lebih dari satu orang, ada 5 orang, ada Budi, ada Rani, ada Tono, misalkan ada Hasan. Kalau tidak ada kata ganti, kita harus menyebut satu persatu nama mereka. Nah, tapi bersyukur ada kata ganti, kita cukup mengganti kelima orang tersebut menjadi mereka. Nah, inilah fungsi dari kata ganti ya dalam bahasa untuk membuat sebuah bahasa menjadi efektif dan efisien ya. Efektif artinya langsung bisa memberikan pemahaman yang jelas, dan efisien artinya kita tidak perlu mengulang-ulang atau menyebutkan kata yang terlalu banyak untuk menyampaikan suatu pesan. Nah, contoh sekarang saya akan memberikan penggunaannya di dalam kalimat sempurna. Eh, kita tahu ya tadi di awal pelajaran kita yang terdahulu kita belajar tentang yang namanya kata tunjuk. Ya, kata tunjuk itu ada hadza dan hadhihi. Jadi kata tunjuk itu dibagi berdasarkan gendernya. Kalau untuk kata benda mudzakkar maka kita menggunakan hadza. Kalau untuk kata benda muannas kita menggunakan hadhihi. Nah, begitu juga. Nah, kata ganti ini juga harus sesuai ya dengan gendernya. Contoh ya, kata benda hidup ya, kata benda dibagi menjadi dua macam ya, ada kata benda hidup, kata benda mati. Ini sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Nah, kata benda hidup seperti guru otomatis dia memiliki dua gender, yaitu mudzakkar dan muannas. Ya, ada pak guru, ada ibu guru. Nah, selain kata benda ya, kata sifat ya itu juga memiliki dua gender atau dua bentuk. Ada yang digunakan untuk mudzakkar, ada yang digunakan untuk muannas. Ya. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan kata tunjuk ya atau kata ganti, kita harus menyesuaikan dengan gendernya. Misalkan seperti ini ya. Kamu seorang siswa. Ya, kalau siswanya adalah laki-laki, maka kata bendanya ya siswanya tersebut juga harus bergender laki-laki. Tapi kalau misalkan ketika kita bilang kamu seorang siswi, maka dalam hal ini kata bendanya juga harus bergender perempuan juga. Contoh misalkan seperti ini. Kita ingin berbicara atau ingin mengatakan anta mudarrisun. Ya, kamu seorang guru. Nah, ketika kita ingin mengatakan kamu seorang ibu guru, maka dalam bahasa Arab itu kita tinggal menambahkan tak marbutoh. Ya. Jadi, ya, untuk merubah sebuah kata ya menjadi feminim dalam bahasa Arab cukup kita menambahkan tak marbutoh di sini. Ya, contoh misalkan mudarrisun menjadi mudarrisatun. Ya, selain kata benda ya, untuk merubah sebuah kata sifat menjadi kata sifat yang dipadankan dengan kata benda yang maskulin atau feminim, maka kita juga harus menambahkan tak marbutoh. Ya, contoh misalkan mahirun artinya cerdas. Ya, kalau kita akan menyematkan kata cerdas ini pada mudarrisatun, ibu guru, maka kata sifatnya juga harus bersifat atau bergender feminim atau muannas. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan koheren. Di dalam bahasa Arab itu kalau kata bendanya adalah feminim, maka kata sifatnya ada juga feminim. Kalau kata tunjuknya itu feminim, maka yang ditunjuk pun harus feminim, sifatnya pun harus feminim. Jadi ada koherensi, koheren, kesamaan antara kata tunjuk, kata ganti ya dengan benda yang ditunjuk ya, dan juga sifat yang ditunjuk ya, atau sifat yang menyertai benda yang ditunjuk tersebut. Atau dalam kata ganti misalkan, ketika kita ingin mendeskripsikan seseorang dengan menggunakan kata ganti, dia seorang laki-laki yang cerdas. Nah, dalam bahasa Arab maka antara kata ganti orangnya dengan penjelasannya dan sifatnya itu harus koheren ya,
Contoh misalkan tadi ya, anti mudarrisatun mahiratun. Anti mudarrisatun mahiratun. Kita tidak boleh mengatakan anti mudarrisatun mahirun. Ya, kita menggunakan mahirun untuk mudarrisatun tidak boleh karena mahirun di sini ya digunakan untuk mensifati mudarrisun. Sedangkan kalau mahiratun digunakan untuk mensifati mudarrisatun. Jadi kalau misalkan kata benarnya itu feminim, maka kata sifatnya juga harus feminim. Kalau kata benarnya itu adalah maskulin, maka kata sifatnya juga harus maskulin. Nah, begitu pula kalau kata tunjuknya adalah mudzakkar atau maskulin, maka benda yang ditunjuk pun harus maskulin. Gitu. Nah, jadi sekali lagi ya, yang harus ditekankan adalah kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya adalah kata benda ataupun kata sifat. Contoh yang predikatnya kata benda, saya seorang guru. Itu merupakan kalimat nominal. Karena dalam hal ini predikatnya adalah kata benda. Tetapi misalkan saya bicara saya pandai. Nah, saya pandai juga digolongkan sebagai kalimat nominal. Karena dalam hal ini predikatnya merupakan kata sifat. Nah, jadi sekali lagi kita selain menghafal kata benda, kita pun juga dituntut untuk menghafalkan kata sifat. Karena kata sifat juga bagian dari sebuah kalimat nominal. Ya, kita akan menghafal beberapa kata sifat ya yang umum. Pertama adalah mahirun. Khalidu ba'di mahirun. Mahirun. Ya, mahirun itu artinya cerdas. Lawannya adalah jahilun. Ya, jahilun. Jahilun artinya bodoh. Yang kedua adalah nasyitun. Ya, nasyitun. Nasyitun. Qalidu ba'di nasyitun. Nasyitun artinya rajin. Lawan katanya adalah mutakassilun. Qalidu ba'di mutakassilun. Mutakassilun. Ya, mutakassilun artinya malas. Yang ketiga adalah qawiyun. Qalidu ba'di qawiyun. Qawiyun. Qawiyun artinya kuat. Ya, lawan kata dari qawiyun adalah dhaifun. Ya, dhaifun artinya lemah. Nah, sekarang kita akan berlatih. Ini adalah kata-kata sifat untuk mudzakkar atau untuk kata apa namanya yang bersifat maskulin. Nah, bagaimana kalau kita ingin merubah kata sifat ini menjadi feminim? Berarti kita tinggal menambahkan tak marbutoh di akhirnya. Contoh misalkan mahirun maka menjadi mahiratun. Jahilun maka berubah menjadi jahilatun. Nasyitun maka berubah menjadi nasyitotun. Mutakassilun maka berubah menjadi mutakassilatun. Qawiyun maka berubah menjadi qawiyatun. Dhaifun maka berubah menjadi dhaifatun. Ya. Itu adalah cara untuk merubah ya sebuah kata sifat agar dia menjadi kata sifat yang bersifat feminim. Nah, selain kata sifat juga kita akan menambahkan kosakata terkait dengan kata benda hidup ya. Oke, kita akan masuk yang pertama. Tabibun khalidu ba'di. Tabibun. Tabibun. Tabibun ya, seperti yang digambar ya adalah seorang dokter. Nah, kalau misalkan dokter perempuan, maka disebut dengan tabibatun. Kita menambahkan tak marbutoh di akhir katanya. Oke. Lanjut yang kedua adalah khalidu ba'di muhandisun. 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 Nah, muhandisun kalau dia dirubah menjadi feminim maka menjadi muhandisatun. Ya. Muhandisatun artinya muhandisun artinya engineer, ya, seorang insinyur atau teknisi. Yang ketiga adalah sa'iqun. Ya. Khalidu ba'di sa'iqun. 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 Sa'iqun ya artinya ya driver atau supir. Kalau misalkan perempuan disebut dengan sa'iqatun. Ya. Kemudian kita lanjut yang keempat, muwazzifun. Qalidu ba'di muwazzifun. Ya, muwazzifun. Muwazzifun artinya pegawai. Kalau misalkan pegawai yang perempuan disebut dengan muwazzifatun, ya, kita menambahkan tak marbutoh di akhirnya. Kemudian yang kelima adalah
talibun. Qalidu ba'di talibun. Talibun. Talibun artinya adalah murid. Berarti kalau misalkan murid perempuan atau siswi menjadi talibatun. Ya, kita menambahkan tak marbutah di akhir. Yang adalah syurutatun. Ya, syurutatun. Nah, syurutatun di sini ya artinya polisi. Tapi dia di sini mencakup antara polisi laki-laki dan perempuan. Maka syurutatun itu sifatnya umum ya. Polisi, kepolisian, syurutah. Ya, jadi dia tidak mengenal ada laki-laki perempuan syurutah ya artinya polisi gitu. Nah, sekarang ya kita akan menjelaskan bagaimana menggunakan kata ganti orang ini atau dhamir dalam sebuah kalimat sempurna. Ya, kata ganti orang atau dhamir ya digunakan sebagai subjek di dalam sebuah kalimat nominal yang diikuti oleh kata benda hidup ataupun kata sifat sebagai predikatnya. Ya, contoh ya, kata ganti orang yang sebagai subjek, kemudian kata benda hidup sebagai predikatnya. Contoh huwa mudarrisun ya. Nah, ya. Kita lihat ya, huwa mudarrisun. Huwa atau dia laki-laki atau dia apa ya, feminim ya, dia feminim atau dia orang ketiga tunggal feminim huwa ini menjadi subjek dalam hal ini. Huwa mudarrisun ya, dia seorang guru ya. Huwa merupakan kata ganti orang ketiga maskulin yang berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan mudarrisun adalah kata benda maskulin yang berkedudukan sebagai predikat. Nah, kita lihat kalau misalkan subjeknya adalah kata ganti yang bersifat maskulin, maka bendanya pun yang menjadi predikat harus bersifat maskulin. Kita tidak boleh misalkan huwa mudarrisatun. Huwa kan untuk maskulin, sedangkan kata bendanya menjadi feminim. Itu tidak boleh. Maka antara subjek dan predikatnya itu harus koheren atau harus sejenis. Contoh ya, hiya mudarrisatun. Nah, lihat di sini, hiya adalah kata ganti orang ketiga tunggal feminim. Maka predikatnya atau kata bendanya juga menggunakan kata benda yang bersifat feminim. Hiya mudarrisatun. Nah, ini jangan sampai salah ya. Jangan sampai kita menggunakan huwa mudarrisatun dengan huwa atau misalkan mudarrisun untuk hiya, maka akan salah. Karena antara subjek dan predikatnya tidak bersifat koheren atau sejenis. Nah, selain selain predikatnya adalah kata benda, ya, kalimat nominal juga bisa dibentuk dari kata sifat, di mana kata sifatnya berkedudukan sebagai predikat. Contoh ya, huwa mahirun, ya, huwa mahirun. Huwa mahirun di sini ya, dalam hal ini huwa adalah subjek. Sedangkan predikatnya adalah kata sifat, ya. Sedangkan dalam kalimat yang kedua ini, hiya mahiratun, ya. Hiya adalah kata ganti orang ketiga feminim, subjek sebagai berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan mahiratun adalah kata sifat. Nah, kata sifat yang berjenis feminim, ya. Jadi hiya mahiratun, ya, hiya mahiratun. Dia adalah murid yang pintar. Oke? Nah, jadi kalau kita konklusikan, kita intisarikan, jadi penggunaan dhamir ini ya, itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Ya. Pertama, ya, dia menjadi subjek yang ditambahkan predikatnya kata benda, jadi subjek plus kata benda. Contoh adalah antal talibun, kamu seorang murid, ya. Kemudian juga bisa ya, anta atau kata ganti orang ini sebagai subjek kemudian diikuti dengan kata sifat sebagai predikat. Contoh anta mahirun. Nah, tapi juga bisa misalkan digabung ya antara kata sifat dan kata benda. Nah, kalau kata benda dan kata sifat itu digabung, maka ini disebut dengan frasa. Ya, nanti akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya, pada pembahasan sendiri, tapi saya akan jelaskan secara singkat. Frasa adalah sebuah gabungan 2 kata yang terlihat seperti kalimat sempurna. Contoh, murid yang pintar. Nah, murid yang pintar itu bukan merupakan kalimat sempurna, tetapi ia hanyalah sebuah frasa, yaitu gabungan 2 kata yang terlihat seperti sebuah kalimat sempurna.
murid yang bagus, ya. Misalkan atau murid yang pintar, atau misalkan meja yang kokoh atau meja yang bagus. Nah, meja yang bagus, meja yang kokoh itu disebut dengan frasa. Artinya gabungan dua kata antara kata benda dan kata sifat. Jadi kalau ketika sebuah kata benda digabung dengan kata sifat, ya, itu nama disebut apa, dinamakan dengan frasa. Ya, jadi kata sifat itu dia mensifati kata bendanya. Misalkan tolibun mahirun, ya, murid yang pintar. Nah, sekali lagi, kalau misalkan kata bendanya adalah bersifat maskulin, maka kata sifatnya yang mensifati kata benda tersebut juga harus maskulin. Anta talibun mahirun. Nggak boleh kalau misalkan anta talibun mahiratun, ya. Kata sifat yang mensifati kata benda tersebut juga harus bersifat koheren. Kalau misalkan kata bendanya maskulin, maka kata sifatnya juga harus maskulin. Kalau kata bendanya itu feminim, maka kata sifatnya juga harus feminim. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan frasa sebagai predikat. Kamu murid yang pintar. Kamu dalam hal ini sebagai subjek, murid yang pintar atau frase itu digolongkan atau berkedudukan sebagai predikat. Nah, jadi sekali lagi, kalimat nominal dalam hal ini yang menggunakan kata benda, kata ganti orang atau dhamir sebagai subjeknya dapat diikuti predikatnya dengan kata benda, kedua dapat diikuti dengan kata sifat, yang ketiga dapat diikuti dengan frase atau gabungan dua kata antara kata benda dan kata sifat, ya. Nah, sekarang penggunaan dalam percakapan, ya. Yang pertama, ya, man anta. Man itu artinya siapa, ya. Siapa kamu? Jawabannya ana talibun. Ya. Man anta? Ana talibun. Siapa kamu? Maka orang yang diajak bicara, ya, menjawab ana talibun. Nah, kalau pakai hal, ya, di sini ada hal, ya. Hal itu artinya untuk mengkonfirmasi apakah, ya. Apakah kamu seorang murid? Hal anta talibun? Kalau jawabannya positif, na'am, ana talibun. Hal anta mudarrisun? Apakah kamu seorang seorang guru? La, bal ana talibun. Nah, yang ketiga ini gabung predikatnya adalah frasa, gabungan antara kata benda plus kata sifat. Contoh, hal anta rojulun mutakasilun? Apakah kamu seorang lelaki yang pemalas? Kalau misalkan jawabannya negatif, la, bal, tetapi ana rojulun nasyitun. Tetapi aku adalah seorang murid yang seorang laki-laki yang rajin. Nah, ya, terakhir sebelum saya tutup, kalian mesti ingat pelajaran yang terdahulu, ya. Yang namanya kata benda ketika dia berkedudukan sebagai predikat, maka dia harus kata benda yang bersifat indefinitif atau nakirah. Maka di sini kita lihat, ya, di sini mudarrisunnya tidak pakai alif lam, ya. Talibun tidak pakai alif lam. Rojulun juga tidak pakai alif lam, ya. Maka sifatnya pun juga tidak boleh pakai alif lam. Intinya harus koheren, ya. Kalau misalkan mudzakkar maka sifatnya harus mudzakkar. Kalau misalkan kata bendanya itu indefinitif maka kata sifatnya juga harus indefinitif. Intinya bahasa Arab itu sifatnya koheren, ya. Baik gendernya, baik jumlahnya ataupun baik sifatnya, ya, itu harus koheren. Oke. Ini saja mungkin materi yang saya dapat berikan. Selebihnya pertanyaan dapat kita diskusikan lebih lanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.